bumi kita diselimuti oleh benda hijau hampir di seluruh datarannya, apalagi kalau bukan karena tanaman. Warna hijau ini disebabkan oleh kandungan klorofil di daun bahkan di batang tanaman. Yang kita semua tahu, klorofil atau zat hijau daun ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis tanaman untuk menghasilkan makanan mereka. Namun, bagaimana dengan tanaman yang tidak berwarna hijau? Seperti ini, atau ini? Kita akan membahasnya dalam video berikut. Hai, selamat datang di Teman Sains. Tanaman tidak perlu berburu makanannya untuk mendapatkan energi seperti layaknya binatang. Mereka memasak sendiri makanannya di bagian kloroplas yang biasanya terletak pada daun melalui proses bernama fotosintesis. Di dalam kloroplas ada pigmen klorofil yang dapat dikenali dengan warna mereka yang hijau. Proses fotosintesis sendiri berfungsi untuk menghasilkan glukosa sebagai bahan bakar pertumbuhan dan energi pada tanaman, di mana klorofil berperan penting untuk menangkap cahaya dalam proses fotosintesis ini. Lalu, bagaimana dengan tanaman yang tidak berwarna hijau atau non-green plant? Apakah mereka masih mempunyai klorofil dan berfotosintesis seperti tanaman hijau lainnya? Sebelum itu, mari kita sedikit belajar mengenai seperti apa fotosintesis itu bekerja. Fotosintesis bisa terjadi dengan bantuan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Seperti halnya kita, tanaman juga bernapas sebagai salah satu bagian fotosintesis. Namun, yang mereka hirup adalah karbon dioksida melalui bagian di daun mereka yang bernama stomata dan mengeluarkan oksigen sebagai hasil respirasi. Pada sebagian besar tanaman, fotosintesis terjadi pada daun, khususnya pada bagian kloroplas. Kloroplas ini mengandung klorofil yang berfungsi menyerap cahaya matahari, yang kemudian diolah bersamaan dengan air di bagian dalam kloroplas yang bernama tilakoid. Proses ini dinamakan reaksi terang karena membutuhkan cahaya matahari yang kemudian menghasilkan ATP dan NADPH. Dengan ATP dan NADPH yang ada, mereka digunakan sebagai bahan baku proses selanjutnya dalam reaksi gelap. Meskipun demikian, reaksi ini tidak harus terjadi di kegelapan. Reaksi gelap terjadi di bagian luar stomata yang berupa cairan bernama stroma, yang kemudian bereaksi dengan karbon dioksida yang menghasilkan produk akhir berupa glukosa sebagai makanan dari tanaman dan oksigen sebagai hasil respirasi sekaligus pengisi atmosfer kita. Dari proses tersebut, klorofil atau zat hijau daun sangat berperan penting. Tanpa adanya cahaya yang diserap oleh klorofil, maka proses fotosintesis tidak akan berjalan dengan baik. Lalu, bagaimana dengan tanaman yang tidak berwarna hijau? Apakah mereka memiliki klorofil? Tanaman-tanaman yang memiliki warna lain tersebut tentu saja memiliki klorofil. Karena itu adalah bagian penting dari kehidupan mereka untuk berfotosintesis. Lalu, apakah klorofil mereka memiliki warna yang berbeda? Untuk menjawabnya, mari kita lihat kenapa klorofil berwarna hijau. Klorofil adalah pigmen yang menyerap cahaya matahari. Pada spektrum cahaya tampak, molekul klorofil hanya menyerap cahaya merah, biru, dan ungu. Lalu, memantulkan kembali spektrum cahaya hijau dan sedikit cahaya kuning, sehingga mata manusia memvisualisasikannya sebagai warna hijau. Pada tanaman yang memiliki warna lain, warna yang nampak dipengaruhi oleh pigmen dominan lainnya, seperti karotenoid, antosianin, picoridin, fucosatin, dan lain sebagainya. Semua pigmen ini memantulkan spektrum cahaya mereka masing-masing dan menyerap cahaya yang berbeda-beda pula. Tanaman-tanaman ini tentu masih memiliki klorofil, hanya saja jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pigmen lain, sehingga warna dominanlah yang ditangkap oleh mata manusia, tergantung dari pigmen mana yang jumlahnya lebih banyak. Dan akhirnya, terciptalah tanaman dengan warna daun yang berbeda-beda pula, di mana mereka juga tidak kesulitan untuk berfotosintesis. Hey, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya, dan pastikan subscribe channel Teman Sains untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.